wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syakur alladzi khalaqa 'abdahu zain syukri 'abdahu syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam. ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah. Laulahu majtama'na. Kalau bukan karena rahmat kasih sayang, kita tidak mungkin berkumpul di tempat mulia ini. Tempat yang dulu Nurullah, nur ala nur sesuai kitab beliau pernah dibentangkan di sini. Nur ala nur. Begitu juga salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Beliaulah yang selalu disebut-sebut oleh Abah Zain. Beliaulah yang selalu dikalamkan beliau, karena beliau sangat mencintai baginda Rasulullah SAW. Maka kata beliau, siapa yang ikut yang dicintainya akan mengalami apa yang dialami zat yang dicintai. Beliau dulu, tadi saya juga konfirmasi kepada beliau, kiai yang memberi dulu kitab kepada saya, kitab tentang buku Syekh Abdul Somad. Nah, kan disebutnya terus Saya tanya, waktu Abah yang Zain kita nak dulu ziarah di Thailand. dianggap sesat oleh sebagian ulama Palembang, disidang, ngeri kali, bisa disidang. Orang sekelas beliau, murid Hadratus Syekh, ada yang berani nyidang dia. Saya tanya beliau tadi, ternyata lagi kuliah Pak Kiai. Beliau lagi kuliah di UIN, dulu IAIN Jogja 69 nanti. Cuma karena satu buku yang saya khatamkan di hari pertama datang. Saya datang hari Jumat, Habib. Lalu saya bertanya ke Ustaz Ali Muzakir, itu buku Risalatul Tauhid itu yang mana? Alhamdulillah dikirim, saya khatamkan juga malam itu. Luar biasa, wajar. Saya geleng-geleng kepala. Orang zaman itu berani ngomong seperti zaman sekarang. Saya ngomong misi itu sekarang, alhamdulillah banyak yang terima daripada yang nolak. Beliau ngomongnya tahun 60-an. Wajar kalau diserang di mana-mana. Wajar dikafirkan orang. Kalau saya sekarang paling yang rese ya itu aja. Kawan-kawan kita juga. Semua ulama, para pemimpin kami, para guru-guru kami, mobil khusus guru kita, abah kita, semua Habibuna Omar Abdul Aziz. 2 tahun lalu kami sowan ke beliau, pun ngambil sanad beliau dan ngambil hadis musalsal beliau. Beliau ini murid dari Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu murid tersayangnya Abuya Sayyid Muhammad. Jadi walaupun ada yang pergi, ada yang datang, ya. Dan juga semua para mursyid, para masyayikh, saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Salam ta'zim, salam hormat dari hati paling dalam. Ternyata di samping saya, samping kiri, ini sahabat kami di Malaysia, namanya mirip. Kami ini kembar tapi muka berlain. Dia lebih Arab dari saya. Kalau saya Arab maklum. Mohon maaf, sejak Bu Dr. Izzah kasih sambutan, saya nggak tahan nangis. Seakan-akan ka'annahu baina aidina, seakan-akan beliau hadir bersama kita. Getar suaranya kayak berubah, bukan suaranya Bu Izzah. Saya pikir saya halu atau ini beneran. Buka mata, tambah dahsyat. Maka saya merem aja dari tadi. Tapi ini bukan flu ini, ini hati saya nggak tahan. Dan
Apa yang bikin saya sedih? Saya baru datang ke sini 2013. Saya tanya orang, mana Abah Zain? Kalau ada orang nunjukin masjid sini. Disitulah hati ini kayak, ya Rabb, kenapa saya belum diizinkan ketemu beliau? Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya ziarah setiap kesini. Hanya sekali saya tidak ziarah. 6 kali saya kesini, hanya sekali saya tidak ziarah. Apa saya kalamkan kepada murid saya Ali Muzakir? Wali itu ada yang nasabi, ada yang sanadi. Ada yang karena nasabnya dia cepat naik, ada yang karena sanadnya. Beliau ini dua-duanya, cuma ketutup oleh Bani Ba'lawi. Tapi beliau sendiri juga sebenarnya Bani Ba'lawi, tapi dari jalur yang sebelumnya. Azamar Khan, Jumadil, Jamalul Jamal Kubra, ya, nyampur. Dan saya bersyukur ternyata pada siang ini, pagi ini kita membicarakan beliau. Imam Syazili ditanya, salah satu rekoh yang juga beliau amalkan, tapi beliau sirkan. Terlihat dari beberapa amalan itu Syazili. Namun yang beliau izharkan Samaniyah Qadiriyah Samaniyah. Torikoh yang saya ambil sebelum saya belajar Naqsyabandi. Jadi di tahun 98, 99 saya ngambil talqin Naqsyabandiyah, Samaniyah di Padang. Di Padang itu waktu itu sudah tidak ada, tapi zikir saman masih ada. Pernah mungkin yang hadir ini dapat postingan video orang ratib berdiri. Tahu ratib berdiri? Itu ratib saman, bukan zikir orang Syiah. Tapi dikasih tagline oleh orang yang tidak mengerti, inilah zikir Syiah, ini agama Syiah. Ya salah, tidak mengerti uskut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Saya curiga hari ini orang banyak yang tidak betul-betul beriman kepada Allah. Banyak yang betul-betul tidak percaya hari akhir, bahwa setiap yang dia posting dihisab, setiap yang dia komentari dihisab. Ratib saman dulu ada di sini, cuma sekarang karena beliau pernah dikafirkan oleh sahabatnya sendiri. Karena ulama yang hasad ulama juga, mursyid yang hasad mursyid juga. Kalau mursyid yang hasad siapa? Bapak Ibu saudara karena Allah, tazkirah ini tentu bukan untuk para guru-guru kita, kiai-kiai yang berada di depan kita ataupun yang bersembunyi di antara jamaah. Saya tahu beberapa menyembunyikan dirinya. Kalam ini untuk diri saya pribadi dan semua orang yang punya qalb. Abah Zain Syukri ketika saya buka kitab Risalatul Tauhid, beliau mendeklarasikan bahwa akidahnya akidah Asy'ari, Maturidi. Tapi ketika saya belajar akidah Asy'ariyah, sifat 20, kok lain metodenya dengan beliau. Beliau awal buka bab la ilaha illallah, itu penjelasannya bukan la ma'buda bihaqqin illallah, itu biasa. La ma'buda bihaqqin illallah, tiada yang ma'bud disembah yang hakiki kecuali Allah. Itu aqidatul awam. Abah Zain ini khawas. Orang hanya berbicara sesuai kapasitasnya. Maka beliau tulis la ilaha illallah itu banyak maknanya. Boleh juga berarti la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Dan saya melihat wallahi ra'aituhu ghariqan faniyan fi hadhihi al-buhur al-'amiqah al-wasi'ah, bahru fi'lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau itu tenggelam, berenang pada samudra tauhid la fa'ila illallah. Itu maqamnya beliau. Maka yang dilihatnya apapun semua fi'il Allah, perbuatan Allah. Saya nggak ketemu beliau, hanya ketemu rohani. Yang ketemu fisik
membuktikan bahwa kalam itu pasti benar. Apapun yang beliau lihat, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kekasih atau pengancam neraka? Tapi Allah yang dikenal orang awam, Allah itu bukan ancam, neraka, siksa. Makanya orang-orang beragama tegang. Tapi Allah yang diajarkan Maulana Syekh Abah Zain Syukri, itu Allah sang kekasih. Sang kekasih. Kalau kekasih dicubit pun tidak terasa sakit, tambah dulu mesti tambah rindu. Kalau kekasih berbuat apapun, itu tanda cinta. Sang kekasih melihat kekasihnya mulai populer. Abah Zain tahun 50-60 mulai masyhur. Allah melihat beliau ini mesti diuji. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim diuji dengan anaknya. Ujian Hadratus Syekh Zain Syukri, ujian syuhrah, popularitas. Diuji apakah beliau hubbus syuhrah wal jah, cinta popularitas atau tidak, atau cinta Allah semata. Ternyata setelah diuji, tauhidnya tidak pernah redup. Berarti tauhidnya hakiki. Beliau justru tambah gandrung berbicara tentang Allah. Gak ada mundur satu langkah pun, tetap sebarkan rotib saman dan lihat lafaznya. Jika kalian baca la ilaha illallah, kata beliau, hadapkan hati musyahadah kepada Allah. Ini bukan kalam orang awam, tapi orang awam beliau ajak untuk seperti itu. Bagaimana ulama zahir gak marah? Lapak di habisnya. Ulama zahir, mohon maaf, mengajarkan kalau baca la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, itu masuknya cuma di kepala, tidak masuk ke dalam qalbu. Hanya masuk di nazari, tidak masuk ke bab zauqi. Hanya teori, tapi tidak ada rasa. Tapi yang beliau ajarkan apa? Jika engkau baca la ilaha illallah, ada di lembaran ini. Halaman berapa tadi? Halaman pertama. Apa kata beliau? La ilaha. Afdal dzikri la ilaha illallah, dan disertakan dengan hati yang musyahadah terhadap Allah. Kalau musyahadah, tanya beliau-beliau mursyid-mursyid para kiai, musyahadah itu untuk khawas, orang-orang spesial. Tapi beliau ajarkan kepada orang awam. Marah gak orang zahir? Marah pasti. Zikir biasa jadi hamba kalau tidak dibawakan rasanya. Sama-sama pindang buatan Palembang, tapi kokinya bersanad kepada sang pembuat pertama. Rasanya lain ya? Lain. Sama-sama pindang terenak kayak iklan kecap. Tapi orang tahu pindang yang itu dia keturunan Sianu, dirasanya lebih sahih. Itulah dahsyatnya para mursyid. Ilmunya manqul an syaikhin an syaikhin an syaikhin muttasil ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya bersambung. Tubuh sudah habis mungkin, tapi qalbu, ruh tidak pernah habis. Maka kalau ziarah, jangan hanya menghadapkan tubuh, tapi hadapkanlah, tawajuhkanlah qalbu. Rasa beliau hadir. Kita baca salam, beliau hadir. Menyapa para wali itu banyak caranya. Tadi itu mohon maaf, awal saya datang saya masih kisah. Apa sih yang saya mau baca? Karena setiap kali baca salam kepada aulia biasanya langsung ada sirnya. Ketika tadi Dr. Rizal baca Rijalallah, itu namanya syair salam kepada Rijalul Khair, aulia Allah Ta'ala. Di situ terasa wallahu a'lam, mungkin ada yang menyaksikannya, seakan-akan arwah para masyayikh itu hadir. Kita hanya berani bilang seakan-akan, karena nggak semua menyaksikan. Ya. Seperti kalau baginda Rasulullah SAW, ka'anni ra'aitul jannah, beliau ngomong gitu, seakan aku melihat surga. Tapi kalau mau ke taman surga, datanglah ke Raudatul Jannah. Apa itu? Hilakul Dzikr.
Jika ada taman-taman zikir, itu siapa yang nanam pohon-pohon dan bunganya? Siapa yang nanam? Jika ada taman surga, maka yang menanamnya, memupuknya itulah mursyid. Beliaulah ahli kebun surga di tanah Palembang. Maka jika baginda SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian melewati kebun-kebun surga, taman-taman surga, farta'u, petiklah. Qila ma hiya ya Rasulullah, apa itu kebun surga wahai baginda? Jawaban baginda Rasulullah SAW, hilakut dzikr, halaqah zikr. Ini bagian halaqah zikir. Karena magnet Abah Zain Syukri lah kita semua memetik pagi ini zikir-zikir yang beliau tanam. Kata Sayyidina Ibrahim dalam hadis yang sahih, surga itu hamparannya kosong tapi subur. Maka tanamlah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka siapapun yang mengajarkan ini, dialah penanam, dialah ahli tanaman surga. Beruntunglah orang-orang Palembang punya Abah Zain Syukri rahmatullah al-wasi'ah alaihi wa ala alihi wa zurriyatihi wa muridi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Orang sekelas beliau nulis kitab akidah, sudah mendeklarasikan bahwa ini akidah Asy'ari. Tapi ternyata kalau kami di kampus, kami ini diajarkan jangan hanya tampilkan yang sudah lumrah orang tahu. Karena orang kalau biasa melihat yang sudah majmuk, apa yang terjadi nanti? Mereka akan anti dengan hal yang tidak biasa mereka lihat. Abah Zain Syukri menampilkan sifat 20 yang jarang terlihat. Orang biasa cuma bahas sifat 20 Allah, wujud, qidam, baqa, akli semua, hafalan semua, memori semua. Tiba-tiba beliau mensyarah wujud, nukil Imam Ibn Arabi. Benar tak? Bahas tentang wujud, nukil Imam Sya'rawi. Bahas tentang wujud, nukil Imam Abdul Karim Al-Jili. Imam Abdul Karim Al-Jili ini wali kutub di zamannya. Beliau punya guru, namanya ditulis di sini, Ismail Jabarti, orang Yaman, kampungnya Habib kita. Maulana Syekh Ismail Jabarti itu orang majzub. Apa arti majzub? Orang yang ditarik ruhnya, akalnya, kalbunya cinta kepada Allah. Cara wong lewat, banyak wong Kalau lewat. beliau hidup di zaman ini, mungkin orang-orang kami, apa kata beliau ketika lebih jazbah? Thariqah Saman itu thariqah jazbah ilahiyah. Syekh Saman mengatakan dalam kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah, thariqah kami ini thariqah jazbah ilahiyah. Karena bersambung kepada Syekh Ismail Al-Jabarti. Beliau pelanjut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Coba perhatikan kalam ini. Tidak ditulis di kitab beliau sembunyikan. Adanya di kitab bacaan beliau, Al-Insan Al-Kamil. Semua orang berthariqah sama. Dulu baca kitab ini. Mursyid-mursyid saya Naqsyabandiyah di Sumatera Barat baca kitab ini. Guru-guru saya Qadiriyah di luar sana baca kitab ini, Al-Insan Al-Kamil. Ilmu itu diajarkan Ismail Jabarti. Satu kali kejadian yang dulu terjadi pada Imam Shibli, temannya Halaj, tapi lain jalan. Tiba-tiba nur ala nur terpancar melalui dirinya. Beliau lagi jazab. Apa kata Syekh Ismail Jabarti? Ishhadu anni Rasulullah. Gimana kalau orang begitu ada hari ini? Udah bilang bahwa ente ini Nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi muridnya yang hadir semua saat itu ikut mukasyafah kalbunya, melihat yang ngomong bukan Syekh Ismail Jabarti, yang ngomong nur Sayyidina Muhammad SAW. Tapi bukan reinkarnasi, bukan ittihal dan hulul. La yafhamu illa ahlul azwaq.
Yang faham cuma orang-orang yang ada zuknya. Tapi kalau sekarang kita boleh paham, handphone, kalau saya telepon Maulana Syekh Habib Omar Abdul Aziz, keluar suara beliau di handphone saya. Apakah beliau masuk ke dalam handphone? Kenapa saya bisa telepon beliau? Suaranya kok muncul dan gambarnya muncul di handphone saya? Karena saya punya nomor beliau. Ketika ditelepon, beliau tahu, oh ini Ar-Razi ini murid saya ini. Maka video call diterima. Coba kalau ada yang nomor tidak jelas masuk ke handphone kita, diterima nggak? Tidak diterima. Ternyata penjelasannya cuma dengan makrifat handphonenya. Itu makrifat baru yang bidah. Makrifat handphonenya. Dulu Imam Syibli dikafirkan karena ini kawan halal, tapi dibela oleh Ibnu Taimiyah. Di situ saya tahu Ibnu Taimiyah bukanlah seperti yang kita bayangkan. Betul, dia punya beberapa keanehan. Imam Wahabi, imamnya Salafi, tapi di akhir hayat dia husnuzon kepada semua sufi. Disitulah dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu jadi kekasih Allah bukan karena wirid, tapi karena dia sayang kepada makhluk Allah. Apa kata Ibnu Taimiyah sebelum hayatnya berpulang kepada yang maha hidup? Seperti kalam Imam Asy'ari, "Ushidukum bi anni la ukaffiru ahadan min ahli qiblah." Aku bersaksi, aku tidak mengkafirkan siapapun orang yang berkiblat kepada Ka'bah. Disitulah beliau diangkat Allah derajatnya. Maka saya juga seperti itu, karena ingin diangkat juga. Kita tidak akan kafirkan orang lain faham sama kita, lain torikoh sama kita, lain ibarat sama kita. Tapi ya mohon maaf, ada ulama juri. Tahu ulama juri? Ulama juri itu suka nilai-nilai orang. Semoga malah hari ini kalau ada berubah dia. Kami ini juga pernah lama menjadi juri, tapi dibimbing para mursyid, kamu jangan jadi guru. Yang berhak jadi juri hanya Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi kolbu. Kalau kita mengawasinya, bukan kolbu yang kita awasi. Abah Zain Syukri tidak menganggap Syekh Ismail Jabarti kafir karena dia faham, padahal waktu itu belum ada istilah ma'rifat handphonenya. Ya, jadi nanti jika ada wali mengalami hal itu, dia lagi asik bermakrifat kepada Allah dan Rasulullah, tiba-tiba nur Allah terpancar dalam dirinya, maka muridnya melihat seperti layar handphone, ada pancaran wajah baginda di wajahnya. Begitu juga akan terjadi jika Imam Mahdi sudah muncul. Nanti para masyayikh banyak yang mabuk, tiba-tiba dia mengatakan Anal Mahdi. Bukan dia Mahdi, dia hanya sedang mabuk, memancarkan, ngasih tahu sang Mahdi sudah keluar. Rasulullah SAW masih Rasul gak? Nabi Muhammad masih Nabi gak? Masih. Dan beliau akan selalu berbicara dengan cara apapun. Dan kadang-kadang kita melihat ada murid, ada zuriat berbicara, yang kita lihat bukan beliau yang bicara, tapi orang yang diceritakan lagi bicara tentang dirinya. Itu babnya tadi thariqat apa? Marifat apa tadi? Marifat handphone. Ya. Apakah orang masuk dalam handphone? Apakah itu hulul ittihad? Nyatu? Tidak. Apakah itu reinkarnasi? Tidak. Itu namanya wusul, terkoneksi kepada beliau. Dan Abah Zain Syukri salah satu orang yang kolbunya wusul ila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di sini ternyata ada tawassul Syekh sama di ujung, sama seperti di Banjar. Kami alhamdulillah sering juga ke sana. Karena saya suka, inilah nikmatnya kalau banyak thariqat, maka kita cinta banyak wali. Kalau cuma satu thariqat, kita terbatas hanya cinta wali fulan. Tapi kalau cerita banyak thariqat, ngambil banyak zikir, akhirnya kalau kita disebut Syekh Abdul Qadir Jailani bergetar, disebut
Al-Habib Aidrus bergetar. Disebut Ratibul Haddad Sidi Abdullah Al-Haddad bergetar. Disebut Syekh Muhammad bin Al-Bakram Samah bergetar. Kenapa? Kita punya silsilah kepada beliau.